pagi sahabat hebat sukses. Hari ini saya akan penyerahan mobil bersama customer RO saya di 2017, di mana ini adalah seorang profesor suami istri dan beliau pernah membeli mobil S-Cross sama saya. Di 2021, 4 tahun kemudian, beliau akhirnya membeli lagi XL7 Alfa putih. Wow, perjuangannya ini sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa, penuh dengan perjuangan? Karena saya bolak-balik ke rumahnya itu bisa dibilang 6-7 kali loh. Tapi ya lumayan lah, hitung-hitung itu yalah yang namanya resiko dalam pekerjaan. Kita harus nikmati dan kita harus jalani setiap proses untuk mencapai goal keberhasilan sampai akhirnya customer saya ini bisa DO unit kedua lagi. Yuk kita akan proses penyerahan delivery bersama Prof Mulyati dan Prof Haji Amang. Tapi sebelum itu, subscribe dulu, tekan tombol lonceng untuk mengetahui notifikasi video update dari Aida Sukses, dan komentarlah yang baik-baik sehingga saya termotivasi membuat video lebih bagus lagi. Yang terakhir, share-lah buat sahabat hebat sukses lainnya untuk mereka bisa ambil dan petik ilmu dari perjuangan seorang sales memfollow up customer secara rutin dan akhirnya dapat closing. Oke. Nah, saya akan bertemu dengan Prof Mulyati yang kesekian kalinya. Jadi saya akan menceritakan prosesnya di awal komunikasi dengan Prof Mulyati ini. Jadi di November tahun lalu dia sempat komunikasi sama saya, bertanya mengenai mobil terbaru dari Suzuki, yakni XL7. Nah, di mana beliau adalah suami istri seorang profesor yang tentunya dia pastinya akan lebih detail dan terperinci banget ya customernya, karena beliau adalah orang yang cerdas, apalagi beliau adalah seorang pakar ekonomi dan pendidikan lah di bidangnya. Jadi bagaimana sih cara kita untuk dapat berargumen dengan customer yang cerdas, dimana saya ini sampai 7 kali loh bolak-balik dari kantor ke rumahnya. Jadi pertemuan pertama saya berusaha setiap saat untuk follow up terus, nggak pernah putus komunikasi. Saya tanyain bagaimana rencana untuk proses pembeliannya. Jadi saya punya semangat yang kuat untuk bisa bertemu dengan beliau, dan akhirnya dia membuka peluang untuk saya bisa datang ketemu langsung dengan beliau. Jadi ini kan kita juga perjuangan sebagai seorang sales, karena unitnya itu harga mobil naik transisi 2020 ke 2021. Setelah bulan November saya follow up, akhirnya 3 bulan setelahnya customer memberikan saya titik terang di mana beliau akan lebih serius lagi bertanya mengenai mobil XL7 ini. Nah, setelah saya ketemu customer pertama kali, hanya sekedar menceritakan dan menjelaskan harga yang berlaku. Pertemuan selanjutnya itu besoknya saya follow up lagi, tapi karena customer masih nimbang-nimbang dan masih memikirkan merek apa yang akan dia mau beli, dan sempat juga saya dapat informasi beliau itu di follow up oleh sales Toyota untuk memprospek mobil Rush.
Nah, bagi seorang profesor membandingkan mobil Rush dan XL7 tentunya pasti akan detail banget. Nah, alhamdulillah dengan penjelasan dan informasi positif yang saya berikan melalui WA dan sempat komunikasi langsung juga dengan beliau, kemudian mengajak janjian ketemu lagi di hari berikutnya untuk test drive mobil, akhirnya balik nggak ada hasil. Besoknya lagi Bapak Prof yang kepengen dengan anaknya untuk melakukan test drive lagi, besok lagi sudah hari keempat. Di hari kelima akhirnya Prof udah mendilkan dan beliau menjanji bahwa beliau akan SPK 2 juta. Alhamdulillah tanpa kita minta, customernya langsung memberikan kita peluang. Nih, tak kasih kamu ya SPK 2 juta, uruskan saya sebaik mungkin. Nah dari situ, tapi saya sempat ada miskomunikasi juga dengan Prof karena tadi pagi ini Prof menginformasikan ke saya bahwa dia akan mengubah proses pengajuan kreditnya dari 4 tahun ke 3 tahun. Nah, untuk perubahannya itu membutuhkan waktu yang lama karena kenapa? Dari angsuran rendah naik ke angsuran tinggi dibutuhkan proses yang cukup lama karena angsurannya kan tinggi, jadi dia butuh proses pengajuan ulang kembali. Jadi tidak serta-merta langsung bisa dari 4 tahun bisa ke 3 tahun. Nah, itu butuh proses lagi. Untuk saya komunikasi lewat telepon atau lewat WA itu sangat sulit karena beliau sangat sibuk dengan aktivitas mengujinya dia, menguji anak yang sudah mau S2 dan S3 seperti itu. Nah, alhamdulillah tadi pagi setelah berdebat, awalnya ini Prof udah bilang, ya udahlah nggak usah, saya udah mau batalkan mobilnya karena harga yang tertera di brosur berbeda dengan pengajuan yang akan disetujui dari pihak leasing. Tapi setelah bertemu, menjelaskan detailnya satu persatu, sambil menunggu juga suami Prof Haji Amang datang karena dia lagi keluar, menunggu kurang lebih 2 jaman. Akhirnya beliau datang dan saya tetap menjelaskan ulang seperti apa yang saya jelaskan ke Prof Mulyati. Dan syukur alhamdulillah setelah berbincang-bincang mulai dari jam 10 sampai jam 1 lamanya, beliau akhirnya tetap dengan kesepakatan awal, jadi nggak jadi batal. Syukur alhamdulillah. Emang kalau yang sudah namanya rejeki, jodohnya kalau emang sudah ditakdirkan sama Allah, sebenarnya 4 tahun juga sudah cukup bagus karena dia kan menangnya di asuransi. Ini yang bisa kita berikan penjelasan lebih cermat dan lebih detail lagi kepada seorang yang jauh lebih cerdas daripada kita. Dengan pendidikan saya yang S2 tentunya belum sebanding dengan beliau yang sangat cerdas, apalagi suami istri sudah prof ya. Wow, hebat banget. Saya juga insya Allah bisa memiliki impian untuk bertahap menjadi doktor dan menjadi prof juga. Amin. Oh iya, sampai lupa, saya ingin berbagi tips, berbagi gimana caranya untuk kita menghadapi seorang yang cerdas di bidangnya untuk beradu argumen. Nah, ada tuh caranya. Pengen tahu gimana? Nah, ntar dulu kita proses penyerahan mobil dulu bersama Prof Amang. Kita mau jemput Prof dulu tuh rumahnya. Kita mau ke Bang. Kiat yang pertama, cara berargumen dengan customer yang memiliki kecerdasan IQ yang tinggi, yaitu yang pertama adalah dengan berlaku sopan dan mengucapkan tutur kata yang halus.
Jadi kalau kita dapat menjelaskan yang baik dan benar, insya Allah customernya pasti akan mengerti dengan bahasa yang mudah dicerna dan kita gunakan agar customer bisa jauh lebih paham. Uruskan dulu nih, misalnya apa KDP-nya kan semua dua buah kunci, ini ada dua, kemudian ada buku sertifikat, tanda tangan tulis nama vendor. Saya memilih XL7 Suzuki karena kalau saya bandingkan dengan yang lain itu lebih baik ya, baik dari segi model, kemudian cara mengendarai, pokoknya fitur-fiturnya itu lebih baik. Jadi lebih lengkap, Prof. Lebih lengkap, iya. Pembandingnya mobil apa, Prof? Yang saya kan rencana waktu itu juga mau ambil RAS, Iya, tapi Prof. karena saya pernah punya kan jalan yang tidak ini orang goyang, ya. Iya, jadi ya saya memilih ini XL7. XL7. Iya. Sebelumnya juga sudah pernah coba Suzuki ya, Prof? Sudah. Ya. Saya sudah gunakan Suzuki itu mulai dari Baleno, X-Over, kemudian FVV, itu semua saya sudah gunakan dan alhamdulillah semua saya pakai pergi kuliah, pergi mengajar dan bagus di daerah bagus. Makanya saya kembali lagi ke dan ada keluaran baru Suzuki XL7 ya itu yang saya pilih. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak ini Prof karena memilih Suzuki XL7 sebagai mobil kendaraan pribadi. Walaupun Prof punya banyak mobil tapi bisa nambah ke Suzuki lagi akhirnya. Terima kasih banyak Prof. Prof bisa menceritakan kiat-kiat hidup sukses untuk menjadi seorang yang berhasil. Kira-kira apa yang Prof tanamkan dalam diri? Yang penting pertama itu sabar. Sabar ya Prof. Terima apa adanya. Ya. Senang kita jadi senang. Ya. Anak-anak dididik jangan terlalu keras. Seperti itu ya Prof. Iya. Jadi itulah yang memotivasi Prof hidup tenang, damai ya Prof. Ya tidak. Yang penting jangan lupa beribadah. Nah, itu kuncinya, ibadah ya Prof. Wah, terima kasih banyak sekali ilmu yang bisa saya dapat dari Prof. Semoga mobil yang Prof pakai ini bisa nyaman sampai tahun lamanya. Kalau misalnya ada kendala di jalan atau bagaimana, Prof bisa menghubungi saya. Oh ya, kalau mau beli mobil sama siapa Prof? Bisa dibantu sama Aida, selalu hubungi Aida. Makanya saya tuh banyak ya yang hubungi saya, saudara Suzuki, tapi tetap saya cari Aida karena pelayanan servisnya bagus. Ya, terima kasih banyak nih Prof. Ya, sukses selalu Prof. Lancar, bahagia. Nah, kita udah tiba di kantor. Tadi udah proses penyerahan unit juga dengan Prof Mulyati, di mana beliau bagus banget testimoninya kenapa dia memilih XL7 menjadi mobil pilihan yang tepat untuk aktivitasnya. Untuk poin yang kedua yang dapat kita lakukan apabila berargumen bersama orang yang jauh lebih cerdas daripada kita, yaitu adalah dengan tidak menyerbu orangnya, maksudnya dengan tidak menyerang orang tersebut, tetapi serbulah apa yang menjadi pendapatnya. Jadi kita memberikan argumen juga, memang kita beda pendapat, tapi dengan argumen yang kita lontarkan dan jelaskan, saya rasa hal yang menurut persepsinya kita itu akan masuk di akal apabila kita menjelaskan itu satu persatu dan by detail. Jadi saya rasa kalau untuk menyerang orang lain itu salah banget. Jadi serbulah apa yang menjadi pendapatnya yang berbeda dengan kita. Oke? Kemudian yang selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu adalah kita juga dapat berlandaskan bukti-bukti nyata atas argumen-argumen yang kita telah sampaikan kepada orang yang memiliki IQ yang tinggi daripada kita juga. Nah, selanjutnya poin yang keempat, yaitu
kita jangan sedikit-sedikit bawa hati kita, jadi baper, bawa perasaan kita, jangan ya. Nah, apabila kita membawa perasaan kita, jadi pikiran kita nggak bakalan bisa fokus gitu ya. Poin yang kelima, kita mengalah bukan berarti kita kalah dalam kita berargumen, berbeda pendapat. Apabila pendapat kita sudah tidak terbantahkan, jadi istilahnya kita udah menang nih, jangan jadikan itu suatu acuan bahwa kita udah besar kepala ya. Bukan berarti di kejadian yang berbeda kita menangkan gitu. Jadi ingat ya, jadi begitu pula kalau misalnya argumen kita dilemahkan, jadi istilahnya kita udah kalah nih dalam berargumen, itu kita bisa jadikan ambil hikmah dan petik pelajaran dari hal tersebut, bahwa kita harus memasukkan ilmu-ilmu lagi di dalam kepala kita jauh lebih hebat lagi, supaya apa, besok lusa kita menghadapi situasi yang mengharuskan kita untuk beradu argumen. Nah, sudah ada pengetahuan baru yang bisa kita lontarkan kayak gitu. Nah, 6 dan ke-7 yaitu jangan menjadi manusia yang tong kosong nyaring bunyinya. Dalam berada di suatu forum asal nyeletuk, yang adanya kita diketawain, jadinya kan malu. Jadi kita ini kayak nggak berotak dan nggak berisi banget, karena kita asal nyeletuk, asal mengucapkan hal-hal yang menurut mereka orang yang cerdas itu wawasannya jauh lebih banyak lagi daripada kita. Jadi lebih bagus diam. Nah, diam itu adalah orang nggak bakalan pernah bisa ngebaca kita, walaupun kita tahu atau nggak tahu. Nah, dari diam itu akan mencairkan suasana yang ada dalam forum. Ya, biarlah orang yang jauh lebih cerdas itu jadi tanda tanya terhadap diri kita, padahal sebenarnya nggak tahu kan. Poin yang ke-7 yaitu jadilah manusia yang tetap tenang dan senantiasa sabar. Jangan mudah terbawa emosi hal yang tidak sependapat dengan orang tersebut. Dikit-dikit kita mau emosi atau gimana. Nah, no, hindari hal yang seperti itu. Poin yang ke-8 yaitu dengan tetap bersikap rendah hati dan senantiasa mau mendengar. Jadi untuk beradu argumen kita tidak harus selalu menang atau kalah, atau disetujui atau tidak disetujui. Hal yang biasa dan hal yang wajar apabila dalam kondisi kita berdebat tidak ada kesepakatan atau hasil yang ditetapkan bahwa ini loh poin yang kita ambil, nah nggak ada. Jadi itu kan juga dapat menambah wawasan dan ilmu baru kita. Kalau kita lebih rendah hati, jikalau kita lebih senantiasa mendengar, orang akan lebih simpatik lagi kepada kita, bukan orang yang senantiasa mau menjatuhkan orang lain. Nah, itu dia informasi yang tentunya sangat bermanfaat banget buat sahabat hebat sukses. Ingat ya, subscribe, tekan tombol lonceng, share, dan komenlah untuk saya dapat membuat video update lebih bagus lagi. Terima kasih sekali lagi buat Prof Mulyati. Selanjutnya saya akan menuju Maros ke rumah Mbak Nur, penyerahan mobil